Ibtu Rudiana saat ini masih menjadi misteri. Kapolsek Kapatakan sudah tidak terlihat sejak beberapa hari lalu. Polsek Kapatakan Polres Cirebon Kota tampak sepi Selasa malam. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga di lokasi. Ibtu Rudiana yang menjabat sebagai Kapolsek juga tak tampak di lokasi. Tim Kompas TV berusaha mencari keberadaan Rudiana, saudara, namun tidak mendapatkan jawaban hingga saat ini. Petugas menyebut Rudiana sudah tidak terlihat sejak beberapa hari lalu. Sementara itu kakak almarhumah Vina, Marliana, meminta ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk muncul ke publik. Marliana berharap ayah Eki, Rudiana, hadir ke publik karena keluarga Vina telah memberikan informasi seluruhnya kepada Rudiana sejak awal kasus ditangani. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul? Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini diserahkan ke Pak Rudiana. Ya, apa yang memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul. Lalu di mana keberadaan Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki? Kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Selamat malam, Arai, dari penelusuran Anda, apa ada informasi terkait keberadaan dengan Ibtu Rudiana? Saya ingat sekitar 2 minggu yang lalu Anda datang ke Polsek namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana. Ya baik Nitya dan juga saudara, selamat malam. Beberapa waktu lalu kami memang sudah berusaha untuk mendatangi Polsek Kapatakan di mana Ibtu Rudiana bertugas. Pada saat itu atau sekitar 1 atau 2 pekan yang lalu kami juga membawa berkas BAP Rudiana yang menyebar di media sosial dan kami tunjukkan kepada Anda saudara di mana Rudiana bertugas sebagai maksud kami dalam posisi ini memberikan kesaksian dan diminta keterangan pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Dan pada malam hari ini kami mendatangi lagi Polsek Kapatakan untuk mencari keberadaan Rudiana. Mengapa kami coba untuk terus mencari keberadaan Rudiana? Karena Rudiana menjadi sosok yang sangat sentral dalam kasus ini. Terlebih di awal mula kasus ini Rudiana menjadi saksi dan seluruh keterangan dari keluarga Vina, Marliana dan juga ibu kandung Vina memberikan semua keterangan kepada Rudiana karena pada malam hari itu kejadiannya tidak hanya menimpa Eki, tidak hanya sebagai anak dari Rudiana, tapi juga menimpa Vina yang pada saat itu bersama dengan Eki. Keduanya menjadi korban dan seluruh keterangan, seluruh informasi yang dimiliki oleh pihak keluarga Vina diberikan kepada Rudiana. Atas dasar itu, Marliana dan juga ibu kandung dari Vina, Sukaisi, meminta Rudiana untuk hadir di permukaan atau kembali muncul di permukaan untuk memberikan kejelasan agar tidak terjadi kegaduhan di beberapa titik atau di beberapa masalah. Termasuk salah satunya, Marliana juga menyinggung pada kemarin bahwa Hakim pra-peradilan telah memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sehingga akhirnya Marliana kembali mengingat sebetulnya apa yang diberikan kesaksian Rudiana pada saat itu. Apakah memang ada 3 orang DPO itu atau seperti apa? Namun Marliana terus memegang teguh apa yang pernah inkrah di persidangan bahwa ada 3 orang DPO. Dan Marliana meminta kepada kepolisian termasuk juga kepada Rudiana untuk mencari tahu siapa sebetulnya 3 DPO ini karena sampai saat ini masih belum diketahui otak dalang dari pembunuhan yang mengakibatkan Vina kehilangan nyawa. Termasuk Marliana juga meminta kepada Rudiana untuk membongkar sebetulnya apa motif dari musibah yang mengakibatkan 2 orang yakni Vina dan juga Eki hilang nyawanya pada 27 Agustus 2016 lalu. Nitya. Ya, Rai, kalau dilihat ini kan sebenarnya posisinya sebagai Kapolsek saat ini seharusnya ia tetap bertugas, seharusnya paling tidak ada penyelidikan begitu. Informasi apa yang Anda dapatkan terkait dengan kemana sebenarnya seorang Ibtu Rudiana, kemana sebenarnya keluarga dari almarhum Eki, apalagi mengingat keluarga dari Vina mengatakan hingga kini belum pernah lagi bertemu berbicara dengan perwakilan dari keluarga Eki.
Ya, kami coba ingin menceritakan kepada Anda, Nitya, dan juga saudara, upaya-upaya kami yang kami lakukan di Cirebon untuk berusaha menemui Rudiana. Pertama, kami mendatangi Polsek Kapetakan 2 sampai 3 kali, bahkan termasuk malam hari ini. Kami mendengar dari petugas dua hal. Pertama, ada yang mengatakan bahwa memang Rudiana sudah beberapa hari tidak tampak di Polsek Kapetakan. Namun ada juga petugas yang mengatakan andai wartawan Kompas TV datang lebih sore, maka akan bertemu dengan Rudiana. Namun hal tersebut rupanya tidak korelasi dengan apa yang kita coba terus datangi ke Polsek Kapetakan yang tidak membuahkan hasil. Selain itu, kami juga berusaha untuk mencari keberadaan Rudiana ke rumah atau tempat tinggal yang tertera dalam BAP di tahun 2016 lalu, yakni di Perum Desa Cirebon Girang, Kecamatan Palung, Kabupaten Cirebon. Kami juga pada saat itu sekitar 1 atau 2 pekan yang lalu melakukan penelusuran ke rumah tersebut, di mana rumah tersebut menjadi tempat tinggal Rudiana, tempat tinggal Eki, dan juga tempat tinggal ibunya Eki. Ketua RT yang kami temui pada saat itu mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak tinggal di lokasi tersebut dan tidak diketahui keberadaannya. Namun hal yang sangat aneh dan hal yang sangat mengagetkan menurut kami, Rudiana sempat hadir pada saat lomba bulu tangkis yang digelar oleh Polres Cirebon Kota pada perayaan HUT Bayangkara beberapa waktu lalu atau tepatnya di awal Juli 2024. Rudiana hadir dalam pertandingan itu dan sempat berfoto setelah perlombaan tersebut, dan kejadian atau kegiatan tersebut dibuat materi liris oleh Humas Polres Cirebon Kota dan di-upload dalam grup Polres Cirebon Kota. Termasuk salah satunya adalah foto Rudiana. Kami mendapatkan foto tersebut di grup tersebut, namun hanya dalam beberapa menit foto tersebut kemudian dihapus dan rupanya sudah tersebar di beberapa media massa sehingga akhirnya tampak dan dapat diceritakan kepada Anda bahwa Rudiana memang hadir pada saat perayaan HUT Bayangkara. Tentunya kami sebagai jurnalis Kompas TV terus berusaha untuk mencari tahu keberadaan dan untuk mengkonfirmasi apa yang diharapkan oleh Marliana, oleh Sukaisi sebagai keluarga korban yang saat itu juga pernah memberikan keterangan kepada Rudiana, dan bagaimana tanggapan Rudiana dan penjelasan Rudiana terhadap harapan ini. Terima kasih Mama Syari Romdan, jurnalis Kompas TV.